Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, salam kebaikan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan iman percaya kita. Oleh karena itu kita terlebih dahulu kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah kami, Allah yang kekal, Allah yang menyelamatkan kami. Pada saat ini kami akan mempermuliakan nama Tuhan lewat kesediaan hati kami mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 82, ayat pertama sampai dengan ayat ke-8. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kata bijak orang pintar berkata, sekencang apapun kejahatan berlari, cepat atau lambat, kebenaran akan dapat menyusulnya. Ungkapan ini mau memberikan sebuah kepastian kepada kita semua. Sekalipun banyak kejahatan yang dipertontonkan, yang boleh kita lihat di sekitar kita, tapi yakin dan percayalah, kebenaran itu akan dapat menyusul. Kebenaran itu akan mengalahkan kejahatan. Soal kapan, yang pasti akan dikalahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sabda Tuhan yang kita lihat, yang kita dengarkan, yang kita baca pada saat ini, di mana Mazmur ini dikatakan Mazmur Asaf. Mazmur ini menceritakan bagaimana ketidakadilan
yang terjadi dan yang dipertontonkan oleh orang-orang yang harusnya pelaku keadilan, di mana ketidakadilan tidak berdiri di dalam porsinya, di mana keadilan itu diselewengkan, yang harusnya dia menegakkan keadilan, tetapi fakta, realita yang terjadi tidak demikian. Melihat hal itulah, dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah ia menghakimi. Nah, ketika Allah melihat ketidakadilan itu, maka Allah sendirinya akan menghakimi mereka. Ketika Allah melihat ketidakbenaran itu, maka Allah yang akan melakukan kebenaran. Maka dalam Mazmur ini, kalau kita baca, kita diajak oleh Asaf membayangkan bahwa Hakim Agung, yakni Tuhan Allah Israel, sedang menghakimi para penguasa, sedang menghakimi para pembuat aturan, sedang menghakimi para hakim, sedang menghakimi Allah-Allah yang ada di dunia ini. Mengapa mereka dihakimi? Jelas kita lihat dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, kita menemukan jawabannya, yakni para hakim ini gagal melaksanakan fungsi mereka sebagai penguasa. Mereka gagal melakukan fungsinya sebagai pembuat aturan, dan mereka gagal melakukan fungsinya atau tugasnya sebagai penentu atau penegak keadilan. Di mana kegagalan mereka? Dalam ayat yang ketiga, jelas di sana kita melihat di mana Allah katakan berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak-anak. Dalam ayat yang ketiga bagian A itu juga dan bagian B jelas dikatakan mereka tidak lagi membela hak orang-orang yang sengsara dan kekurangan. Dalam ayat keempat mereka dikatakan melepaskan hak orang miskin dari cengkraman orang fasik. Dalam ayat yang kelima di sana dikatakan mereka tidak tahu atau tidak mengerti. Mereka berjalan dalam kegelapan. Inilah kegagalan-kegagalan yang terjadi bagi para penegak keadilan pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop ini Tuhan Allah Israel yang digambarkan oleh Asaf memberikan kedudukan yang sangat tinggi sebenarnya bagi para hakim ini. Memberikan mandat yang begitu besar kepada mereka untuk menguasai dunia, untuk mensejahterakan dunia, untuk memberikan kedamaian dan ketentraman kepada dunia. Tapi fakta tidak demikian. Maka karena fakta-fakta menunjukkan kegagalan-kegagalan itu, Allah datang dan akan menghakimi semuanya. Nah, kalau kita melihat juga dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan negara kita ini, di mana memang keadilan itu sudah banyak diselewengkan. Di mana memang kebenaran itu sudah dapat diperjualbelikan. Nah, sering sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kekecewaan mendalam juga terjadi kepada kita. Bahkan kita, kalau boleh jujur pada saat ini, tidak percaya lagi dengan yang namanya penegak keadilan.
seperti polisi, hakim, pengacara, dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka sudah menjual keadilan itu. Karena mereka sudah memperjualbelikan kebenaran itu. Lalu menjadi sebuah pertanyaan yang akan kita tanyakan pribadi pas pribadi. Apakah ketika keadilan, ketidakbenaran sulit kita dapatkan, sehingga kita juga mau berkompromi dengan kejahatan itu? Tentu jawabannya tidak demikian. Lewat firman ini kita mau diingatkan, kita mau diteguhkan bagaimana setiap orang yang percaya itu benar-benar merasakan Kristus dalam hatinya. Sesuai dengan tema kita dikatakan mengikut Yesus secara total atau mengikut Tuhan secara total. Yang pertama sekali kita mau diajak lewat Mazmur Asaf ini, bagaimana orang yang percaya itu mengikuti Tuhan secara total dalam kehidupannya. Berarti orang-orang percaya itu harus menjadi pelaku-pelaku keadilan. Orang percaya itu harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Karena orang percaya terpanggil dan mempunyai kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku keadilan. Maka kita tidak mau lagi berkompromi dengan segala kejahatan yang ada di dunia ini. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi harus menjadi pelaku-pelaku keadilan dalam kehidupan ini. Bagaimana seorang suami dia menjadi pelaku keadilan di tengah-tengah rumah tangganya. Bagaimana seorang istri dia menjadi pelaku keadilan di tengah-tengah rumah tangganya. Bagaimana juga seorang anak dia melakukan keadilan dalam kehidupannya. Maka ketika orang percaya sudah menjadi pelaku-pelaku keadilan, yang kita dapatkan, yang kita cerminkan adalah shalom atau damai sejahtera. Hal itulah yang tidak terjadi di dalam Mazmur Asaf ini atau dalam perikop khotbah kita ini. Karena hal itu tidak terjadi, maka kita selaku orang yang percaya diajak ke sana. Maka kita selaku orang yang percaya diarahkan ke sana. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan atau mempertunjukkan bagaimana yang mengikut Tuhan yang sesungguhnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini kita mau diajak bagi kamu, para hakim, para polisi, atau jika keluarga kita ada di hakim atau di polisi atau di pengacara atau di advokat, apapun itu profesi yang digeluti oleh kita masing-masing atau oleh anak kita atau oleh keluarga kita, kita harus katakan kepada mereka. Karena Tuhan yang mempercayakannya itu kepada mereka semuanya, kepada kita semuanya. Maka mari kita jaga semuanya itu. Maka mari kita lakukan tugas itu sebagaimana mestinya. Jangan nanti Tuhan menghakimi kita. Dan hukuman Tuhan itu sangat berat. Maka orang yang sudah mengikuti Yesus secara total, dia tidak mempermainkan imannya. Dia tidak mempermainkan kebenaran di dalam kehidupan. Dia tidak mempermainkan keadilan di dalam kehidupan. Tetapi dia meletakkan keadilan itu di mana porsinya. Kalau dikatakan ya kita harus membela hak-hak orang, anak-anak yatim. Kita harus memberikan kehidupan kepada orang-orang yang sengsara. Kita harus menguatkan orang-orang yang lemah dan yang miskin. Bukan justru menindas. Bukan justru menginjak-injak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Yang ketiga, lewat firman ini kita mau diingatkan pribadi lepas pribadi. Bagaimana sesungguhnya ketika Allah sudah berfirman di dalam hati kita, maka firman itu harus kita lakukan di dalam kehidupan. Jangan kita hanya menitik beratkan atau memberikan porsi-porsi tersendiri kepada para hakim. Ibaratnya seperti ini, kan dia yang hakim, dia harus melakukannya. Tapi kita harus menitik beratkan kebenaran itu di dalam diri kita. Kalau semuanya kita berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sekuat daya melakukan kebenaran di dalam kehidupan, maka tidak akan ada lagi kejahatan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, lihat firman ini kita mau diingatkan. Para orang-orang percaya yang sudah mengikuti Tuhan secara total dalam kehidupannya. Lakukan tugasmu, lakukan tanggung jawabmu, dimanapun kamu berada, sebagaimana mestinya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha adil, buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami sudah mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.